Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siswa sekalian, hari ini kita akan membahas pengertian dasar atau konsep-konsep kunci yang terkait dengan statistik diferensial. Ya, ya ini penting saya kira ya untuk mahasiswa pahami apa sebenarnya statistik inferensial itu. Dengan memahami konsepnya kita bisa juga lebih mengerti bagaimana penggunaannya, untuk apa digunakan, ya, dan mengapa digunakan. Dan saya kira itulah yang paling esensial bagi kita ya, mahasiswa BK dalam memahami statistika. Karena kita terutama mempelajari mata kuliah ini tidak untuk menjadi ahli statistika, tapi menjadi mengerti cara menggunakannya. Nah, dalam konteks menggunakan inilah kita akan lebih paham mengapa teknik tertentu mensyaratkan hal-hal tertentu dengan memahami tentu saja pengertian statistika inferensial. Nah, itu saya kira bahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan video ringkas ini dapat membantu Anda semua memahami. Ya. Ya, kita memahami dulu ya. Alur kerja penelitian secara keseluruhan itu, ini tahapan utamanya. Ya. Mulai dari problem, ya. Problem itu terkait dengan kajian literatur, konteks, dan lokus. Ya. Lalu dari problem kita kemudian mencoba memahami problem dengan teori. Dari teori lah kita kemudian mengajukan hipotesis atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan khusus ya, apa yang ingin kita jawab dari problem yang nyata. Nah, dari kajian teori kita jadi mengerti kira-kira data apa yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan itu, menguji hipotesis. Lalu ditentukanlah desain. Dari desain kita menentukan cara mengumpulkan data. Nah, setelah ada data kita menganalisis data. Jadi analisis data itu suatu bagian penting dari proses menjawab pertanyaan penelitian. Nah, dalam analisis data ini kita bisa menggunakan analisa deskriptif ya, ataupun kualitatif ya, kualitatif, lalu kemudian yang kuantitatif, ada deskriptif, ada inferensial. Ya, apa yang inferensial digunakan? Itu mata kuliah ini kuliah ini dirancang untuk membantu Anda melakukan analisis data untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan inferensi. Ya, itu ya posisi analisis data ini. Jadi ini merupakan analisis ya, pisau analisa, alat membedah data. Karena data itu kan dikumpulkan dari dari responden, itu tidak bisa diapa-apai, ya, tidak dimengerti apa maksudnya. Kita kasih saja angka atau observasi lalu buat datanya, menghitung, ya kita tidak bisa mengetahui apa makna dari data-data itu kalau kita tidak analisis. Ya, dari analisis data lah baru kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ataupun menguji hipotesis kita itu diterima atau ditolak. Ya, nah, itu posisinya analisis data dalam keseluruhan rangkaian pekerjaan penelitian. Ya, lalu apa statistik inferensial itu? Ya, saya kira Anda sudah mempelajari statistik deskriptif. Ya,
Jadi di BK itu kan ada dipelajari ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial atau statistika lanjut ya. Statistika dasar itu biasanya berisi penjelasan tentang statistik deskriptif. Ya, saya kira Anda sudah mengerti kan, statistik deskriptif itu statistik yang digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan suatu keadaan dari suatu sekelompok orang. Ya, itu deskriptif. Ya, kita mempelajari misalnya mean, standar deviasi, apalagi ya, ada desil, ya, ada kuartil dan seterusnya. Ya sebenarnya dalam statistik lanjut atau dalam statistik inferensial, rumus-rumus yang ada atau satuan-satuan statistika yang dipelajari di statistik 1 itu masih berguna dan masih digunakan. Jadi statistik inferensial itu hanya mencoba meramu kembali bagaimana statistika deskriptif itu digunakan untuk membandingkan. Kalau di statistik kita menguji mean misalnya, menghitung mean, oh ini rata-rata aja. Tapi ketika kita ingin membandingkan rata-rata sekelompok orang dengan kelompok lainnya, nah itu artinya sudah ada dua variabel, yaitu apa yang dirata-ratakan, ya katakanlah rata-rata IPK sekelompok orang dibanding IPK kelompok lain. Jadi ada sudah dua variabelnya, variabel IPK dan variabel kelompok. Apakah ada bedanya? Nah ini kita sudah akan bicara tentang statistika inferensial, ya, bukan lagi deskriptif. Yang kita analisis tetap saja deskriptif. Ya, jadi inti yang kita bandingkan tetap kita menggunakan misalnya mean. Ya. Ya, itu sebabnya maka dalam mengikuti pada kuliah statistik lanjut itu disyaratkan Anda lulus, sudah lulus, sudah paham ya, sudah paham betul statistika deskriptif itu. Ya, karena kalau Anda tidak paham itu gimana Anda mau lanjut ya? Karena pondasi-pondasi statistika inferensial itu ada di sana. Ya. Baik. Lalu apa itu? Nah, kalau kita lihat dari pengertian-pengertian yang dibuat, ya, ada beberapa kata kunci dalam pengertian statistik. Pertama, inferensi. Ya, jadi ini jadi statistika yang digunakan untuk membuat inferensi. Apa itu inferensi? Kesimpulan. Ya. Jadi kita membuat kesimpulan dari suatu fenomena sekumpulan data dari suatu sampel ke populasi. Ya, itu namanya menginferensi. Jadi statistik untuk menginferensi. Ya, biasanya yang diinferensi itu kalau kesimpulan itu ingin dikenakan pada populasi. Nah, tindakan inferensi itu ada dua, estimasi parameter. Apa itu parameter? Parameter itu nilai dalam populasi. Jadi misalnya kalau kita menghitung nilai rata-rata, ya, sigma atau jumlah total nilai individu dalam satu kelompok dibagi jumlah individu, itulah nilai rata-rata kelompok. Nah, itu nilai rata-rata itu disebut data sampel. Tapi nilai rata-rata yang ada di populasi itu berapa? Nah, itulah namanya parameter. Jadi di populasi itu berapa kira-kira nilai rata-ratanya. Ya. Nah, estimasi itu hanya menduga berdasarkan kajian data-data awal. Ya. Yang kedua, di inferensi itu hipotesis. Jadi hipotesis itu kan mengaitkan dua variabel. Jadi, menduga, misalnya apakah faktor satu dipengaruhi faktor lain. Apakah variabel yang satu ada kaitannya dengan variabel lain. Ya. Apakah misalnya IPK itu dipengaruhi oleh kerajinan belajar. Rajin belajar dihitung, kemudian IPK dihitung, lalu dibuat korelasinya. Itu namanya kita menduga, misalnya orang yang makin rajin orang belajar makin
tinggi prestasinya. Itu dugaan teori. Nah, kenyataannya bagaimana di mahasiswa BK? Apakah makin rajin mahasiswa BK, makin tinggi PK-nya juga? Ya harus dianalisis, itulah dugaannya, dugaan teoritiknya ya makin tinggi. Itulah menguji hipotesis. Apakah benar seperti itu, kita uji melalui data. Itu gunanya inferensi. Ya. Nah, kegiatan utama dalam menginferensi itu ada 3 ya, menduga, menguji, menarik kesimpulan. Duga itu disebut merumuskan hipotesis, menguji, menganalisis datanya, ya jadi ada data dikumpulkan, lalu kita analisis menggunakan statistika, lalu membuat kesimpulan. Nah ini memang pekerjaan kita nanti ya. Jadi selama kita akan mengikuti mata kuliah ini, kita akan bekerja pada 3 aspek ini. Dugaannya apa secara teoretik, lalu bagaimana dugaan itu diformulasi ketika kita akan mengujinya secara statistika, lalu ada data-data diuji. Nah, kalau sudah diuji, apa kesimpulan? Ya, nah ini yang sering menjadi persoalan mahasiswa itu hanya menguji secara teknis, tapi tidak bisa menarik kesimpulan. Apa maksudnya data itu? Nah, itu nanti kita akan berlatih banyak di situ ya. Jadi hipotesisnya begini. Nah, kalau hipotesisnya begini, kira-kira bagaimana mengujinya? Ya, lalu kalau hasil ujiannya nanti seperti hasil analisis datanya, ya, maksud menguji ini kan menganalisis data ya, didapatkanlah misalnya nilai-nilai statistika tertentu, nilai T-nya sekian, nilai signifikansi apa artinya itu? Nah, itu yang kita juga nanti akan pelajari ya dalam. Dan memang itulah yang utama kita harus pahami. Tujuan utama dari statistik inferensi itu melakukan generalisasi. Ya, jadi istilah general. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang ada itu digeneralkan. Dari mana? Dari sampel ke populasi. Jadi apa yang terjadi dari sampel itu yang kita ingin generalkan ke populasi. Ya, nanti kita lihat seperti apa maksud sebenarnya ini ya. Jadi yang kita general itu adalah sifat-sifat sampel ke populasi. Nah, inferensi ini kalau kita lihat dari pengertiannya, dari pengertian dasarnya itu inference. Ya. Nah, itu pemikiran yang melibatkan pembuatan kesimpulan, penilaian, ya, judgment logis ya, berdasarkan bukan data langsung, ya. Ya, atau berdasarkan kesimpulan sebelumnya dan bukan data hasil observasi langsung. Hasil observasi langsung itu di sampel, tapi kita tidak meneliti populasi. Ya. Kita meneliti misalnya mahasiswa BK. Mahasiswa BK itu katakanlah 500. Ya. Apakah mahasiswa BK misalnya rajin mengikuti, menyukai, bukan rajin kita, misalnya menyukai pembelajaran dari rumah. Ya, kita tidak perlu meneliti 500 orang. Kita hanya mengambil sampel misalnya 50. Ya, sampel ini adalah wakil, tapi dari 50 ini kita observasi atau kita memberikan pengukuran tertentu, kesimpulannya dilakukan di 500 orang. Rata-rata mahasiswa BK atau 70% mahasiswa BK misalnya tidak suka, nah, begitu ya, pembelajaran dari rumah, katakanlah begitu. Ya. 70% mengalami kesulitan belajar secara daring. Ya. Dari mana 70%? Sampel, tapi kenapa dianggap 70% dari populasi? Ya itulah yang disebut inference. Ya, inference. Ya. Kita tidak meneliti 500, tapi kita menyimpulkan pada 500. Nah, sebenarnya inferensi ada 2 macam ya. Dalam penelitian kita itu 2 kali kita menggunakan. Ada namanya deduktif. Ya, ini induktif maksudnya ini ya. Deduktif, ada induktif. Ya, deduktif itu memperlakukan
hal yang berlaku umum khusus. Nah, itu biasanya kita alarm itu kita gunakan pada saat mengkaji teori untuk membuat hipotesis. Karena di bab 2 itu kan kita mengkaji berbagai penelitian, berbagai teori, lalu dari situ kita mengerucut, oh ternyata berdasarkan kajian teori, saya bisa menduga, ya, saya merumuskan hipotesis bahwa penggunaan X ini berpengaruh terhadap peningkatan Y. Ya, itu penilaian deduktif. Ya. Nah, kemudian setelah kita menganalisis data, hasil dari data ini, sampel, kan data sampel tadi, kita generasi ke populasi itu namanya pelajaran induktif. Kita mempelajari sebagian, tapi kemudian menginduksi. Oke, nah kita lihat secara lebih spesifik. Ya, misalnya ini populasi tadi, 500 orang. Nah, ini tempat kita meneliti. Kita ingin meneliti 500 orang. Apakah 500 ini harus? Ya, tidak perlu, karena dalam ilmu statistika dipelajari tentang namanya sampel. Nah, sama misalnya ketika dulu kita saat pemilu kan ada perhitungan ya quick count. Nah, perhitungan cepat itu kan hanya mengambil sebagian kecil dari jumlah pemilih, ya. Jumlah pemilih kan seluruh Indonesia ada berapa juta, itu berapa puluh juta pemilih. Yang kemudian dihitung itu hanya sekian persen, hanya ribuan. Ya, bayangkan ya, jadi itu hanya ribuan, tapi kok bisa menyimpulkan hampir persis sama. Lalu mendugalah pasangan ini nanti akan mendapatkan sekian persen, orangnya ini sekian persen. Ya, dari mana didapat? Dari sampel. Nah, ini sampel. Ya, ini analisis, bukan ini. Ya, karena kalau ini mahal, lama, ya ada juga perhitungannya yang dihitung ke sini, karena yang sah ini nanti dihitung betul, tapi ini kan lama kan. Kalau misalnya ketika kita pemilu yang lalu, ya, berhari-hari karena kan harus dihitung dari desa, dari TPS ke desa ke kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. Ya. Nah, ada ilmu yang mempelajari itu adalah perhitungan cepat. Ya, tapi kenapa perhitungan cepat itu bisa hampir sama? Ya, mereka juga tidak bisa menduga persis, karena itulah namanya inferensi. Ya, di inferensi, pendugaan. Ya, pendugaan terhadap apa yang terjadi di populasi itu berdasarkan data sampel ini. Ya. Kalau sampelnya benar, sampelnya baik, nah memang ini nanti ada cara-caranya mengambil supaya jangan salah simpul. Ya. Nah, hasilnya inilah yang kemudian digeneralisasi, diinferensi atau digeneralisasi. Jadi hal ini didegenerasikan. Ya. Nah, itulah yang disebut statistika inferensial. Jadi kita orang yang mengerti statistika inferensial dengan baik itu akan mengerti bagaimana generalisasi yang dilakukan para lembaga-lembaga surveyor dalam memprediksi hasil pemilu. Ya, kita paham. Ya, mereka tidak paham itu kan kenapa bisa sekian saja orang, kita ini meneliti sekian banyak orang ini yang menang. Ya, itu bukan persoalan banyaknya sampel, tapi cara ngambil sampelnya yang benar. Gimana caranya sampel itu diambil dengan cara benar. Ya, itu sebabnya memang ada syaratnya. Ya. Sampel harus representatif, tidak sembarang. Jadi kalau Anda meneliti misalnya 500 mahasiswa BK, lalu Anda ngambil 50, tidak boleh ngambil dekat rumahnya saja, biar mudah. Karena itu tidak menggambarkan nyata yang ada di populasi. Di populasi itu ada sebaran, ada jenis kelamin, ada angkatan. Kalau kita menduga bahwa angkatan-angkatan ini berpengaruh terhadap
terhadap terhadap variabel yang kita mau simpulkan, maka tidak boleh sembarangan. Sama itu yang dilakukan itu para lembaga ya. Pada lembaga surveyor itu, mereka melihat bahwa wilayah-wilayah tertentu itu punya preferensi berbeda dalam memilih calon, wilayah tertentu itu didominasi oleh partai apa, sehingga mereka itu menghitung titik-titik ya, titik-titik populasi yang berpengaruh ya. Nah, ada sampelnya di situ, ada sampelnya di situ, ada sampelnya di situ, lalu kemudian dikumpulkan itu. Nah, makin hebat lembaga itu dalam memperhitungkan karakteristik populasi yang tepat, itu makin tidak perlu jumlah besar sampel. Makin tidak memperhitungkan, itu makin salah. Jadi mereka yang selalu bicara hoax itu memang karena mereka nggak mengerti istilah statistik. Orang mengerti istilah statistika hanya mempelajari bukan kesimpulannya, tapi mempelajari prosedurnya, mekanismenya mereka mengambil sampel itu apa, sudah datanya seperti apa, itu yang dilihat. Bukan berapa banyaknya, ya, tapi bagaimana, dari mana diambil sampel itu. Ya, karena sampel harus mencerminkan populasi, karakteristik yang ada di populasi. Apa yang maksud penting ini adalah yang berdasarkan kajian teoritik kita berpengaruh terhadap jawaban-jawaban subjek. Ya. Ada standar pemilihannya, jadi sampel itu juga tidak sembarangan. Jumlahnya ada minimal, lalu kemudian cara ngambilnya ada prosedurnya. Itu yang disebut ada cara yang memenuhi standar. Kalau tidak memenuhi standar bisa salah. Ya. Dulu kan ada lembaga-lembaga juga yang salah kan, prediksinya salah. Sebenarnya datanya benar. Ya, diambil, mereka itu tidak memanipulasi data. Mereka hanya salah ngambil sampel. Ya, TPS itu tidak mencerminkan keadaan populasi. Dia hanya ngambil sampel-sampel dari wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Mereka menanglah di situ. Ya. Nah itu ya. Itu. Jadi kita memahami sekarang bahwa itulah yang dimaksud penelitian statistik inferensial. Jadi statistika yang sangat penting bagi kita untuk membuat inferensi, karena ketika nanti Anda meneliti, Anda akan menduga, ya, akan menduga apa yang terjadi di populasi kalau saya lakukan ini. Ya, Anda tidak perlu meneliti semua siswa, Anda ngambil saja sampelnya. Lalu setelah sampel itu diberikan perlakuan khusus, dianalisis hasilnya, seperti ini ya kita bisa menganalisasi sepanjang orang ngambil sampelnya itu benar, ya, memenuhi standar. Ya. Tapi kalau salah maka itu kan namanya kesimpulan ngawur. Ya, ya, oke. Karena itu syaratnya ini dalam penggunaan statistik inferensial, jelas dulu batasan populasinya. Sebenarnya populasinya yang mana sih? Ya. Kalau dalam konteks tadi pemilu, ya populasi itu mereka yang menggunakan hak pilihnya, bukan semua yang memiliki hak pilih. Mereka yang hak pilihnya dan ada di TPS dan dianggap sah. Nah, hitungan sah itulah yang kemudian dihitung. Yang tidak sah itu tidak dihitung karena dia tidak akan menjadi populasi. Ya, harus dibatasi. Ya, kadang-kadang mahasiswa itu apa itu? Apa populasi penelitian mahasiswa, Pak? Oh, siswa itu siapa? Seluruh dunia. Oh tidak Pak, siswa di Jeneponto. Seluruh siswa Jeneponto bukan Pak. SMA 1. Semua siswa SMA 1 Pak. Lalu kenapa ini ada sampelnya sekian saja? Sambil dari sini, itu berarti populasimu salah. Ada batasannya. Setelah dibatasi populasi, yang saya maksud mahasiswa BK itu mahasiswa BK yang aktif mengikuti mata kuliah semester ini. Berarti Anda aktif tidak masuk saja ya. Ya, karena Anda ingin menilai persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring misalnya, tidak boleh Anda memasukkan sampel mereka yang tidak ikut pelajaran daring, mereka tidak tahu. Ya. Jadi sehingga populasinya adalah mereka yang atau mereka masih aktif. Walaupun mahasiswa BK kalau
ikut lagi misalnya sisa susun skripsi, nggak pernah lagi ngikut, ya dibatasi. Jadi populasi peneliti ini adalah mahasiswa BK yang tercatat dan aktif mengikuti mata kuliah lewat daring. Itu dibatasi. Ternyata masih banyak. Kalau 500, oh ternyata masih ada 400 yang aktif. Nah, 400 itulah populasi kita, bukan 500. Berapa sampelnya? Ya memang yang terbagus ngambil semua 400 itu, tapi kan lama dan tidak perlu. Itu menyalahi prosedur ilmiah. Ya. Nah, prosedur ilmiah itu memberi kita tata cara, prosedur untuk meneliti yang 400 itu tanpa harus memberi angket semuanya, cukup sebagian. Nah, lalu kemudian dalam analisis itu diperhitungkan kesalahan pengambilan sampel, karena kemungkinan kesalahan pengambilan sampel itu ada. Ya itulah makanya ada namanya standar error. Ya, standar error. Kira-kira salah ngambil sampelnya kemungkinan kesalahan-kesalahan ini berapa. Nanti dibuatlah itu standar minimal. Misalnya paling tinggi 5%. Ya, jadi para ahli itu biasanya juga sudah memperhitungkan standar error. Jadi bukan persen populasi, ya, bukan persen dari populasi yang utama, tapi standar error kesalahan mengambil sampelnya berapa. Itu menentukan nanti banyaknya jumlah sampel yang kita butuhkan. Makin kecil standar error yang kita mauin, makin besar. Ya, makin besar sampel yang dibutuhkan. Nah, ini saya kira begitu, mahasiswa. Kita lanjut ya. Nah, populasi. Populasi itu ya arti dasarnya kan penduduk, sekumpulan orang. Sekumpulan orang itu kah? Sekumpulan orang yang kita mau teliti itu yang mana? Ada dua yang harus kita batasi. Geografi, mana? Ya, terutama karakteristik. Ya, kadang-kadang geografi itu bisa seluruh Indonesia, ya, tapi ada karakteristiknya. Yang bagaimana? Itulah karakteristik. Apa perlu? Karena nanti ini dasar ngambil sampelnya. Karena kalau terlalu luas, kita tidak membatasi karakteristik, pertama tidak terlalu relevan dengan penelitian kita. Yang kedua itu nanti terlalu sulit membatasi sampel. Itu sebabnya kita harus memastikan geografinya sampai di mana dan karakteristik sampai di mana. Jadi di BK itu populasi mahasiswa BK sendiri sebagai satu populasi itu jelas. Ya. Sebagaimana terdaftar dalam, ya itu juga bisa dibatasi. Apa yang dimaksud mahasiswa BK? Ya mahasiswa BK yang tercatat ya dalam catatan biro akademik aktif kuliah pada tahun ajaran berapa, itu namanya jelas populasinya. Ya. Masih bisa dibatasi lagi kalau memang diperlukan. Aktif yang, nah jadi sudah membayar, tapi kemudian kita membatasi lebih spesifik lagi. Yang mengikuti mata kuliah statistika lanjut. Nah, berarti kan sampel populasinya menjadi terbatas. Bukan semua mahasiswa BK, hanya mahasiswa BK yang mengikuti mata kuliah statistika lanjut. Nah, siapa mereka? Nah, itu ternyata ada banyak, ada 3 angkatan ya. 3 angkatan, ada berapa orang? Walaupun kelas B misalnya sedikit, tapi bisa dihitung. Nah, ketika kita membuat sampel nanti kita harus hitungkan itu. Ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, ada laki-laki, ada perempuan. Ada tinggal di Paru, ada di Makassar, ada di luar Makassar. Apakah itu relevan? Tergantung analisis kita. Mungkin kalau kita melihat misalnya dari sisi kemungkinan akses internet berbeda-beda, maka kita akan membedakan antara wilayah-wilayah pusat kota dan wilayah pinggiran kota. Boleh jadi persepsinya itu akan beda-beda. Nah, itu sebabnya nanti pengambilan sampelnya juga bisa sangat beda. Ya. Nah, dalam BK ini kita harus memahami ini ya, terutama yang mau lakukan intervensi. Ya, kita memahami bahwa pelayanan BK itu ada yang ditujukan untuk umum, ada yang ditujukan untuk khusus.
Kita kan tahu bahwa BK itu ada namanya fungsi developmental, fungsi pengembangan. Nah, itu layanan BK yang diberlakukan pada semua siswa. Ya. Ada juga layanan korektif, layanan hanya diberikan kepada orang tertentu. Nah, kalau Anda mau intervensi, apakah intervensimu itu mencakup yang developmental atau yang korektif? Ini perlu dibatasi, batasan populasinya, karena populasinya nanti diberlakukan pada mereka yang memiliki karakteristik seperti itu. Kita tidak memberlakukan, jadi misalnya yang kena bully, ya. Kita tidak bisa memberlakukan pada mereka yang tidak pernah kena bully, hanya mereka yang pernah mengalami pengalaman bully, misalnya ya, seperti itu. Nah, itu sebabnya dalam membuat populasi bisa juga cakupan kabupaten. Tapi kalau kita ngambil saja terdekat sekolah ya, itu biasanya kalau untuk eksperimen, ya kita lihat yang mau dieksperimenkan itu adalah bimbingan kelompok, bimbingan klasikal. Kalau klasikal berarti untuk semua siswa, berarti kita bisa menyebutkan siswa SMP 1, Negeri 1 jadi contoh. Ya. Tidak usah khawatir banyaknya orang. Tidak usah khawatir banyaknya, banyak sekali Pak. Ya memang, makin luas cakupannya itu makin banyak, hanya memang kalau banyak cakupannya luas tentu nanti pertimbangan ngambil sampelnya yang harus lebih detail, karena kalau sudah semua SMP berarti kan nanti ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya, nanti kita ada wakilnya ini dalam sampel diperhitungkan. Kalau ada jenis kelamin kita anggap jenis kelamin berpengaruh, berarti dari setiap jenjang kelas juga nanti ada wakilnya. Itulah namanya proporsional. Jadi kita ngambil sampel secara proporsional. Jangan khawatir banyaknya, itu bukan itu yang paling menentukan banyaknya sampel yang kita perlukan. Nah, atau cakupan kelas saja, misalnya untuk bimbingan kelompok. Ya, bimbingan tertentu itu mungkin tidak diberikan kepada semua. Katakanlah bimbingan pendidikan lanjut. Ya kan tidak perlu dikasih di kelas 1. Itu kelas 3 berarti kita bisa hanya kelas 3. Kalau bimbingan orientasi, mungkin kelas awal saja, tidak perlu kelas atas. Sehingga layanan kita pada kelas khusus tertentu. Ya. Tapi kalau kita menggunakan konseling berarti kan korektif. Maka cakupan karakteristik populasi kita itu lebih spesifik lagi. Ada kata yang. Ya, misalnya siswa SMP 1, SMP Negeri 1, untuk kelas 8 yang teridentifikasi mengalami kesulitan belajar. Nah, siapa yang teridentifikasi? Tentu saja di kelas 8 nanti diberikan semacam skala. Dari skala itu kemudian kita lihat, ternyata sekian banyak orang yang mengalami kesulitan belajar. Nah, dari sekian banyak orang ini itu populasi kita. Apakah kita mau meneliti semua atau masih ngambil sampel? Itu juga tergantung penelitian kita. Kalau penelitian eksperimen itu biasanya diberi ruang untuk menggunakan prosedur sampel sampel kecil. Kalau penelitian survei itu tidak boleh ngambil sampel kecil. Penelitian ex post facto misalnya hubungan X dan Y, tidak ada intervensi tertentu, maka tidak boleh menggunakan prinsip sampel kecil, dia harus menggunakan prinsip sampel besar. Dia bisa ratusan, sementara sampel kecil bisa 10-an saja. Ya. Ini contoh ya. Jadi kalau populasi kita ada di sini harus lengkap begini. Lengkap. Jadi bukan gini, karena ini tidak masuk, karena ini hanya yang diteliti ini hanya mereka yang sering bolos. Ya, artinya layanan ini efektif itu pada yang terindikasi tidak pernah bolos, ngapain kita mau generalisasi ke mereka? Ya, mereka bukan jadi sasaran layanan untuk itu. Bisa dipahami sampai di sini?
Catat saja bagian-bagian Anda tidak mengerti untuk kita diskusikan nanti di WA. Nah, ini sampel dalam BK. Jadi, ini terutama kalau kita mau melakukan eksperimen ya. Jadi, ini tidak berlaku ketika kita tidak melakukan eksperimen. Kita hanya bicara ukuran sampel, ya. Ukuran dan prosedur sampel. Ini ukurannya dan cara pengambil. Jadi ada dua ya, sampel itu ada dua ukuran sampel, cara pengambilan sampel. Tentu ukurannya harus jelas standarnya, cara mengambil sampelnya harus jelas standarnya. Jadi berapa banyak subjek yang memenuhi syarat metodologi penelitiannya. Ya, itu yang pertama, itu yang primer. Ya. Menurut metodologi berapa minimal orang yang bisa mewakili populasinya. Nah, sudah diketahui misalnya sekian orang, menurut metodologi penelitian kita bisa ngambil sampel, kalau gini kondisinya, sampel yang bisa diambil sekian, 30. Bagaimana ngambil 30 dari, kalau ini populasi kita itu ada 100. Kita membutuhkan cuma 30 saja. Tidak boleh ngambil sembarang. Karena kalau ngambil sembarang itu juga namanya sampel sembarang ya, tidak. Kalau sampel acak artinya diundi dari 100 orang itu. Tapi kalau kita memperhitungkan klasifikasi yang ada di populasi, maka kita menyebut juga stratified, ada strata-strata ya, stratified. Kalau strata itu diwakili secara proporsional menurut jumlah populasinya, ditambahkan lagi proporsional. Jadi ini cara ngambil. Harus diperhatikan ini kalau kita menggunakan statistik imparsial. Tidak boleh diabaikan, walaupun nanti ketika kita analisis statistika kita hanya bicara angka-angka. Angka-angka itu dari mana ya? Dari sampel. Nah, sampel ini mewakili tidak populasinya. Ya, kalau tidak mewakili populasi, maka kita memang menganalisis saja, tapi tidak bisa digeneralisasi. Maksud dari pengambilan sampel ini ya. Nah, kalau dalam BK, khususnya dalam eksperimen ini yang saya sebutkan tadi, ada dua hal yang harus diperhatikan. Ada sampel size, ada group size. Terutama yang menggunakan kelompok. Apa? Karena ini ada dasarnya ada standarnya menurut buku metodologi penelitian. Ini minimal berapa? Itu bisa mewakili populasi. Tapi dari buku bimbingan konseling, ketika kita akan menggunakan konseling kelompok, ada batasannya juga. Itulah yang disebut group size. Biasanya ini maksimal berapa? Ya, kalau ini menurut buku referensi metodologi penelitian, ini menurut referensi BK kelompok. Ya. Dua hal ini harus disampaikan kalau Anda mau. Tapi kalau bukan penelitian eksperimen, ya ini yang dipakai. Tentu kalau Anda penelitian kualitatif seperti studi kasus, Anda tidak perlu bicara sampel, bicara subjek. Itu bukan sampel. Ya, karena kalau kualitatif itu tidak digeneralisasi. Ya. Kita hanya mengeksplorasi data di subjek penelitian. Hanya kuantitatif, ya, penelitian kuantitatif yang memberi ruang untuk generalisasi. Ini ditetapkan oleh peneliti yang memperhitungkan ini minimal sekian, ini maksimal sekian, peneliti lah yang menyimpulkan. Nah, ini nanti dibahas di metode penelitian sebetulnya seperti ini ya. Tapi kenapa kita bahas ini dalam konteks statistika, karena populasi sampel itu sangat terkait dengan persoalan menginferensi. Karena itu sekalian saja konsepnya kita pahamkan ya, walaupun nanti juga ini dibahas di metode penelitian. Sampel ini makin, nah ini terutama jangan diabaikan ini dari sisi metode penelitian dan statistika tidak boleh diabaikan. Dari sisi efektivitas intervensi ini tidak boleh diabaikan. Itu sebabnya memang peneliti harus membuat analisis yang benar untuk bisa sampai kepada kesimpulan. Lalu bagaimana kalau misalnya sampel minimal itu 30, sementara ini tidak boleh 30, ya tidak apa-apa, kita jadikan 2 kelompok.
kelompok 1, kelompok 2 masing-masing 15 orang. Itu kan hanya teknis intervensi. Ya, teknis intervensi. Nah, ini beberapa buku ya, menentukan ukuran sampel itu ada 2 ya, sampel besar, nah, seperti ini kalau survei ada ukuran sampelnya, itu memperhitungkan standar error ya. Hanya semua text size, tapi ini istilah-istilah yang barangkali yang membuat Anda bingung ya. Makanya dalam penelitian itu biasanya kalau besar itu kita menggunakan saja, so mereka sudah hitung. Misalnya Krejci dan Morgan itu sudah menghitung. Kalau ini populasimu, sampel yang kamu butuhkan ini. Ini untuk penelitian post facto. Ya, ini yang kita sebut ini prinsip-prinsip sampling ukuran besar ya. Nah, ini ukuran besar seperti ini. Tapi ada juga namanya sample size, small sample size, ukuran sampel kecil. Kapan diberlakukan ini? Ini untuk penelitian eksploratory, pilot study, eksperimen. Ya, kalau Isaac itu bilang 10 sampai 30 itu sudah cukup. Ya. Nah, kalau Gay mengatakan untuk eksperimen itu 30, tapi kalau penelitian populasi 10% ada. Ya. Korelasional minimal 30. Ya. Itu cara-cara dan ini bisa dijadikan dasar ya. Anda boleh menjadikan dasar ini kalau Anda, yang penting ada dasarnya sih sebetulnya. Apakah benar dasarnya ya nanti ditanya ke dia, kenapa kamu sebutkan ini? Nah, itulah, kita ini bertaklid saja pada ahlinya ya. Bukan seperti saya, kalau saya bilang 50 saja, ya itu belum tentu karena saya bukan ahli. Saya bukan ahli metodologi penelitian. Saya mungkin bisa mengutip ya. Menurut ini Anda bisa. Jadi di buku saya misalnya Anda kutip bukan menurut Abdullah Pandang itu. Menurut ini dalam kurung Abdullah Pandang. Itu artinya ukuran itu Anda baca di buku saya. Abdullah Pandang. Ya. Yang banyak dipakai mahasiswa yang ini Rasdu, tapi banyak sekali yang tidak pernah baca ini referensinya. Ya, sehingga salah-salah kata. Yang sebenarnya ini lengkapnya begini. Beliau menyebutkan ya, tapi khusus sampel ini kan yang ya, dalam penelitian eksperimen yang simple tapi dengan kontrol ketat. Ini pastikan ya. Dengan kontrol ketat seperti desain match itu bisa 10-20 saja. Artinya kalau tidak kontrol ketat, pretest post test saja itu tidak bisa. Tidak berlaku. Ya. Ya. Sebenarnya beliau menentukan tuh pada semua post facto 30 atau lebih itu direkomendasikan. Eksperimen juga direkomendasikan lebih 30 terutama ketika Anda tidak melakukan kontrol ketat. Nah, kalau kelompok ini banyak ya. Jadi banyak saya kira yang bisa dipakai. Ya saya kira itu ya mengenai penelitian ini nanti akan kita bahas juga. Jadi statistik inferensial itu ada 2 ya, ada namanya parametrik, ada non parametrik. Ya, ini nanti akan kita bahas secara lanjut, tapi secara umum kita sampaikan saja ada parametrik. Nah ini ada syaratnya ya. Sama-sama menguji hipotesis, tapi variabelnya itu jelas parameternya. Jadi angka-angkanya biasanya jelas. Kalau ini tidak jelas standar angkanya. Kenapa? Karena yang dihitung ini bukan skornya, tapi posisi individu biasanya ya. Jadi kalau ini kan menggunakan rasio interval. Nah kemudian ini ada syaratnya, distribusi normal, homogen, random. Ya, kalau tidak memenuhi syarat harus ke sini. Ya. Sebenarnya ini dulu yang dicari, karena ini yang terbaik. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, akan lari kita ke non-parametrik. Ya. Jadi ini kategori statistik parametrik. Nah ini misalnya ya, tes apa syaratnya. Jadi ini pilihan-pilihannya. Kalau tes tidak memenuhi syarat, ke sini. Berpasangan tidak memenuhi syarat, ini nanti akan kita bahas lagi satu-satu. Apa yang dimaksud masing-masing statistika ini untuk apa, itu akan kita bahas satu-satu persatu untuk setiap
pertemuan. Ya, itu yang saya kira mahasiswa sekalian yang kita bahas hari ini berkaitan dengan konsep dasar penelitian inferensial. Silakan dicatat bagian-bagian yang memerlukan penjelasan lebih jauh. Tanya langsung ke Pak Harum, boleh di WA-nya atau WA grup, ya, atau tanya juga ke saya boleh, atau nanti dalam diskusi-diskusi di apa yang dibuat di Samoke itu juga disiapkan. Saya berharap yang Anda tidak mengerti itu ditanyakan. Anda juga bisa mengulang kembali video ini untuk memahami. Jadi kalau ada penjelasan saya yang kurang, jadi diulang lagi. Kalau sudah diulang, Anda tidak mengerti juga, nah dicatat, ditanyakan. Itu gunanya kenapa saya merekam ini, supaya penjelasan saya itu bisa diulang, ditayangkan ulang untuk Anda baca, daripada satu kali menyayangkan lalu kemudian lupa, tidak tercerna. Tapi kalau Anda bisa mengulang, Anda bisa mencerna. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.